Sepertinya kurang semangat nih Bapak Ibu jawab salamnya. Ngantuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu. Iya. Sudah makan siang ya? Dah. Iya, harusnya semangat. Tapi biasanya setelah makan siang tambah waktu. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Losari Ibu Istiana Herawati SSMPD, yang kami hormati Kepala Kasubag TU Ibu Dr. Anda Rohaini, yang kami hormati segenap jajaran Waka SMA Negeri 1 Losari, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Losari. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari yang cerah dan rada panas ini, saya di sini sebagai moderator nih Bapak Ibu. Sebetulnya bukan saya, sebetulnya ada angin segar buat kita, tapi entah kenapa mendadak jadi saya. Bosan ya Bapak Ibu saya terus. Baik, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini tanggal 7 Juli 2024 kita kembali lagi berkumpul di dalam acara Kombel yang setiap hari Jumat selalu kita lakukan. Pada Kombel hari ini kita mengangkat tema tentang budaya positif, yaitu tentang evaluasi dan rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Handika Sasmito Aji MPD. Susunan acara untuk hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti materi inti, selanjutnya ada lain-lain atau tanya jawab, kemudian ada penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri kita, yaitu Bapak Handika Sasmito Aji MPD selaku Wakaf Kurikulum. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Losari Ibu Istiana Herawati SSMPD, yang terhormat Ibu PLT Kasubag TU Ibu Dr. Anda Rohaini, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta komunitas belajar SMA Negeri 1 Losari yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatannya, sehingga hari ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi, dan berbagi lagi dalam kegiatan 1 jam bersama komunitas belajar SMA Negeri 1 Losari. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, sehingga kita semoga bisa istiqomah, semoga bisa continue kegiatan-kegiatan komunitas belajar yang sudah selama hampir 1 tahun berarti, atau lebih 1 tahun lebih. Alhamdulillah kita itu bisa berjalan dengan lancar. Setiap 2 minggu sekali kita bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa sharing dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini adalah awal dari kebangkitan kita semuanya dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Losari melalui komunitas belajar. Minggu kemarin kita sudah pertemuan dengan siapa ya narasumber? Pak Dail ya. Minggu kemarin dari rumpun kompak ya. Minggu selanjutnya, minggu depan mungkin kita mandiri nih. Minggu depan mandiri, nanti setelah libur kita bertemu lagi nanti dari rumpun praktek. Nah, Pak Nur Hadi, monggo nanti
pemateri selanjutnya untuk dipersiapkan. Dari Ketua Rumpun Pak Masud ridho dan ikhlas ketika Pak Nur Hadi menyampaikan materi, nanti dibantu untuk mempersiapkan materinya Pak Nur Hadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya membawakan materi ini nyambi ya Bapak Ibu. Selain untuk komunitas belajar, juga saya ini akan membuat aksi nyata. Nah, di sini aksi nyatanya adalah nyambung juga dengan program sekolahan yang terkait dengan budaya positif. Kenapa diambil budaya positif? Karena kita sudah harus mengevaluasi kegiatan budaya positif yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Losari. Fokusnya adalah pada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, biar suaranya enak nih. Cek. Oke, nah mendingan. Oke, Bapak Ibu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ini ya. Jadi kita materinya adalah mengangkat tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya. Dari mapel itu sudah ada budaya positif yang kita selenggarakan melalui keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sudah menyusun semua. Bu Wina, nah Bu Wina nanti menyesuaikan diri. Jadi nanti ketika kita awal pembelajaran, kita yang pertama adalah menyusun tentang keyakinan kelas. Nah, kalau kemarin kita kan sudah menyusun semua, sudah saya rekap juga di spreadsheet. Nah, itu dari rekapan itu harapannya adalah menjadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu menjadi program, yaitu keyakinan sekolah. Harapannya seperti itu. Tapi karena tahun kemarin kita hanya menyusun untuk percobaan atau yang awal, nah ini nanti kita akan belajar bagaimana menyusun untuk keyakinan kelasnya. Bu Ani, lanjut, ini materi. Nah ini profil dulu, biar kenal dengan saya. Nah, nama saya ini Handika Sasmito Ajeng. Nah ini alamatnya di sini, alamat asli ada, alamat domisili ada. Hobinya membaca, nah membaca gitu, hobinya membaca keadaan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau saya itu hobinya adalah membaca, saya suka membaca keadaan. Keadaan ini aman atau tidak? Nah itu hobi saya membaca keadaan. Moto adalah tidak harus menjadi orang yang rajin, tetapi jangan pernah menjadi orang yang malas. Nah ini sebenarnya moto hidup yang sedengan itu apa ya? Pas-pasan saja. Jadi tidak usah menjadi orang yang rajin. Bapak Ibu tidak pernah melihatkan saya menjadi orang yang rajin. Tidak, saya bukan orang yang rajin, tapi hanya saja saya bukan orang yang malas juga. Jadi sedengan saja dalam menjalani kehidupan, tidak usah terlalu rajin-rajin banget, tapi jangan sampai menjadi orang yang malas. Ini moto hidup saya. Alhamdulillah saya menjalani moto ini sudah hampir sampai 31 tahun. Masih lancar. Nah, lanjut Bu Ani. Sudah tidak usah kenal lagi. Nah, ini unsur budaya positif Bapak Ibu. Unsur budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma. Nah, di sini belajar itu adalah stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita selama ini itu belajar yaitu tentang stimulus respon. Ketika anak nakal, kita harus meresponnya, tetapi kita tidak melaksanakan yang dinamakan teori kontrol. Lalu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lalu yang ketiga ada motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Ini nanti ada teori-teori dari orang-orang luar negeri. Lalu yang keempat ada posisi kontrol, restitusi. Nah di sini isinya adalah tentang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau pengajar. Nah ini adalah 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang kelima di sini ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah di sini kemarin kita juga sudah pernah mendapatkan materi dari Ibu Puspita, itu kemarin lah segitiga restitusi. Lanjut Bu Ani. Nah ini
Satu-satu dong Bu Ani, jangan rombongan. Ulangi. Nah, satu dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak Nurhadi, benar setuju atau tidak? Setuju. Pak Hadi setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau Bu Pak Dail, coba Pak Dail setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Pak Dail tidak setuju. Berarti Pak Nurhadi itu masih menggunakan paradigma pembelajaran yang lama. Jadi anak itu agar disiplin harus dihukum. Itu. Kalau Pak Dail, nah ini Pak Dail ini sudah menerapkan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara ini ya. Ini adalah guru yang kekinian Pak Dail. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Wah, Pak Dail tidak setuju. Nah, harapannya seperti apa Pak Dail? Ini lengkap. Gimana Pak Dail? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa tidak setuju? Lagi isi cakep. Oke. Lanjut Bu Ani. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bu Lina, setuju atau tidak memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Oh, Bu Lina setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau tentang penghargaan dapat meningkatkan motivasi, itu sebenarnya kita lebih mengarah kepada iming-iming. Itu baik atau tidak Bapak Ibu? Itu tentu saja kurang baik. Ketika tidak ada iming-iming, maka anak tidak akan termotivasi. Nah, kita harus membangkitkan yang namanya motivasi dari dalam setiap anak. Itu yang diinginkan oleh pembelajaran di kurikulum Merdeka. Lanjut Bu Ani, yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bu Nur Hasanah, setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke ya, karena dalam bentuk hukuman. Oke, Bapak Ibu, ini adalah diskusi awal kita tentang setuju atau tidak setuju tentang hal-hal tersebut. Lanjut Bu Ani. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Jadi semua ini hal-hal di sini itu adalah bersangkut paut. Nanti kita muaranya adalah untuk hari ini penyusunan yaitu tentang keyakinan kelas. Lanjut. Budaya positif. Nah, apa pengertian budaya positif? Pak Fasil ini. Pak Fasil, monggo. Pengertian budaya positif itu apa? Zoom. Perilaku kebiasaan sesama orang atau komunitas yang positif. Oke, berarti dari sudut pandang positif nih Pak. Budaya positif. Jadi setiap perilaku, setiap tindakan itu yang dari segi positif. Coba Bu Ani. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi semua itu harus berpihak pada murid, tetapi bukan bermaksud menghambakan diri pada murid. Pembelajaran sekarang ketika Bapak Ibu guru menyoroti dari pendidikan di kurikulum Merdeka, mungkin kita berpikirnya ketika dari hal-hal positif kita fokus. Tapi ketika sudah kita terbawa alur yang negatif,
Ketika kita melihat menghamba kepada murid, kok kita harus menghamba kepada murid? Apakah itu harus? Nah, menghamba kepada murid itu bukanlah kita harus menghamba dan semua apa-apa murid, tetapi itu harus ada pertimbangan-pertimbangan di dalam menyusun menghamba kepada murid. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah pembelajaran itu adalah murid sebagai subjeknya. Kita harus menghambanya itu adalah menggali apa yang ada di potensi dari murid-murid itu. Murid punya potensi apa? Nah, itu yang harus kita gali. Kita harus memikirkan murid sebagai fokus utama. Bukan hanya kita yang menjadi fokus utamanya. Kalau dulu kan kita pembelajaran, yuk belajar di lapangan, harus di lapangan semua. Olahraga misalkan, belajar harus dari Pak Hadi. Misal apa itu yang lempar lembing, ya lempar lembingnya kayak gini Pak. Ya, lempar lembing. Teori lempar lembing harus dari Pak Hadi. Tidak boleh dari YouTube ataupun yang lainnya, materi-materi yang lainnya itu. Nah, bisa anak-anak itu ada yang bisa lempar lembing bagus dijadikan sebagai model, itu juga bisa. Lewat media yang lainnya juga ada yang lainnya. Belum Bu Ani. Nah, hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Agar murid itu menjadi pribadi yang kritis. Maksudnya apa? Menjadi penuh hormat. Murid itu memiliki sebuah identitas dari diri murid sendiri, menjadi diri sendiri. Ikan tidak boleh diberi pengajaran untuk menek. Menek itu memanjat pohon. Itu kan menyalahi kodratnya si ikan. Jadi kita harus memberikan rasa hormat kepada anak-anak biar mereka bertanggung jawab dengan potensi pada diri mereka masing-masing. Lanjut. Apa itu disiplin positif? Nah, di sini disiplin positif, ya. Cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nanti kita akan belajar apa itu tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi, kalau dulu kita menyusun keyakinan kelas, kita belum menggali apa saja nilai-nilai kebajikan yang akan kita gunakan sebagai keyakinan kelas di mapel masing-masing. Nah, nanti kita akan belajar apa saja nilai-nilai kebajikan yang akan kita ambil. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi harapannya dengan disiplin positif ini, itu anak sudah bisa mengontrol diri mereka tanpa harus kita hukum Pak Hadi. Jadi mereka sudah dengan kesadaran sendiri. Walaupun keadaan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Losari, kita kan juga paham bagaimana kondisi anak-anaknya, apakah mereka bisa dengan sadar sepenuhnya. Memang itu adalah sebuah tantangan. Itu bukan sulit, tapi itu adalah sebuah tantangan. Ketika kita melihat sesuatu dari sisi positifnya, oh itu tantangan, harus kita hadapi. Seperti halnya kita main game, level 1, oke, level 1 kita lewati, level 2 harus kita lewati. Jadi kita jangan lihat, alah kita wis angel, wis watak. Nah, kalau sudah kita menganggap seperti itu, sudah, kita akan mentak. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Tadi Bu Lina itu mengatakan ketika kita memberikan penghargaan, anak-anak akan termotivasi. Nah, itu adalah cara yang lama. Bisa mengerjakan soal matematika, akan mendapatkan kulkas rewardnya, ya. Itu adalah cara yang lama. Ketika tidak ada kulkas, maka anak-anak itu tidak akan mau mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi kita harus membiasakan disiplin positif, menyadarkan anak-anak agar mereka itu termotivasi di dalam diri. Dan yang terpenting itu adalah memunculkan rasa malu dan bangga kepada anak-anak. Karena anak-anak zaman sekarang itu rasa malu itu mungkin sudah hilang, pudar mungkin. Rasa malu apa? Yang pertama, rasa malu ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Mereka terlambat, mereka itu tidak merasa malu, tapi merasa bangga. Telat, Badung, keren,
seperti itu. Tidak memakai dasi bukannya malu tapi bangga. Bahkan hal-hal yang lebih mengarah kepada yang lebih urgent, yaitu tentang kekerasan, tawuran. Mereka itu justru merasa bangga bahwa mereka itu bisa menjadi seperti Dilan. Nah, itu adalah tantangan bagi kita semua. Bagaimana caranya kita membuat anak-anak itu memiliki rasa malu, rasa bertanggung jawab pada diri anak-anak. Bukan hanya sebatas sekolah mangkat dapat ijazah, tetapi kita harus bisa menumbuhkan yang namanya disiplin positif dan menumbuhkan rasa-rasa yang ada pada diri anak-anak tersebut. Nah, mungkin kalau dari kita kan sudah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini itu pasti sudah memiliki hal-hal tersebut yang menjadikan disiplin positif kita melaksanakan kegiatan seperti ini tanpa tanpa di woro-woro lagi nunggu bapak ibu harus berkumpul, sudah berkumpul sendiri. Itu adalah sebuah disiplin positif yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata perilaku manusia itu punya motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Anak berangkat tepat waktu itu tujuannya adalah menghindari hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Atau ketika tidak nyaman. Misalkan anak itu tidak memakai sepatu sesuai ketentuan. Ketentuan kan warnanya apa? Hitam gitu. Sepatu hitam, tetapi anak-anak tidak memakai sepatu hitam. Mereka harus melepasnya dan nyeker sepanjang hari. Itu adalah sebagai ketidaknyamanan. Nah, itu termasuk dari motivasi eksternal. Ataupun hal yang positif adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan anak mengerjakan tugas dengan rapi, cepat, itu harapannya hanya, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Itu adalah penghargaan dari luar. Ingin mendapatkan sebuah pujian. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Setiap manusia memiliki sifat bawaan dari lahir, itu adalah hal seperti ini. Suka ketika mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kalau yang internal, motivasi perilaku adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada anak-anak yang mereka sudah memiliki di dalam jiwanya itu motivasi intrinsik. Jadi mereka itu belajar, mereka berangkat setiap hari tidak pernah bolos, itu sudah ada dalam diri mereka, tertanam bahwa mereka itu harus mematuhi keyakinan yang sudah ada di SMA Negeri 1 Losari. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi Bapak Ibu guru, kalau ingin memberikan reward atau penghargaan kepada anak-anak, jangan terlalu berlebihan. Monggo kalau berikan seadanya saja, tapi tidak usah mengusahakan misalkan coklatos 1 pak dibagi-bagi. Nah, itu jangan. Kita kurangi hal-hal tersebut, tapi kita berikan motivasi-motivasi yang dari segi internal. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Lanjut. Nah, sekarang adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William, bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya mengemukakan bahwa dengan mengejar nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi setiap manusia yang seperti tadi saya sampaikan pasti memiliki motivasi-motivasi intrinsik. Hanya saja terkadang anak-anak itu motivasi intrinsiknya tergerus oleh apa? Yang pertama adalah dari pergaulan. Setiap anak itu dilahirkan adalah mereka sudah memiliki sifat yang mulia.
setiap orang pasti dilahirkan dengan sifat yang baik. Tidak ada seorang pun yang berniat menjadi orang jahat. Ada enggak penjahat yang sejak kecil sudah berniat, saya besok mau menjadi rampok, saya besok akan menjadi playboy misalkan. Playboy ada. Alhamdulillah saya tidak. Jadi ada motivasi-motivasi. Setiap orang itu pasti memiliki sifat bawaan itu adalah orang yang baik. Tidak ada orang yang berniat menjadi orang jahat. Tetapi keadaan dari lahir sampai besar, sampai tua, sampai dewasa, itulah yang menjadikan orang itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Tetapi ketika semua orang itu menjadi baik, mungkin akan dunia ini menjadi wagu ya. Nah, ini adalah tentang nilai kebajikan. Lanjut Wani. Nilai kebajikan dari institusi. Nah, kalau nilai kebajikan itu ada banyak sekali nilai kebajikan. Kalau dari institusi kita, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak, yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila itu ada banyak atau 6 tentang nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini sudah sering kita tanamkan pada anak-anak, bahkan melalui pembelajaran PKI BP, Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti, dan juga melalui PKN atau sekarang Pendidikan Pancasila, lalu melalui bimbingan konseling juga. Di situ diterapkan tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Melalui P5 itu juga sangat luar biasa sekali. Setiap P5 itu pasti mengandung dimensi beriman. Entah bentuknya apa itu, pasti beriman munculnya. Membuat apa itu? Biopori, ini dimensinya apa? Beriman. Berimannya dari mana? Ya wis beriman ya, berakhlak mulia, karena saling membantu itu kan juga termasuk berakhlak mulia. Nah, lalu ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Harapannya kita sebagai guru bisa menciptakan anak-anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan seperti profil pelajar Pancasila. Bagaimanapun prosesnya, dari kementerian sudah mencanangkan, yaitu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang lainnya yaitu melalui internalisasi pembelajaran. Ini. Nah, nilai kebajikan di itu Bu, di website ada. Di bawahnya, bukan yang itu. Itu dikeluarkan dulu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Kita kan paham nilai-nilai kebajikan ada beberapa, banyak sekali. Nah, ya. Nah itu. Nah ini Bapak Ibu, ke atas Bu Ani. Itu yang nilai kebajikan. Nah ini nilai kebajikan kalau berdasarkan institusi kita, yaitu profil pelajar Pancasila, ada dari Ibo Primary Years Program PYP. Di bawahnya apa nih? Yang bawah ya itu. Nah ini sikap murid atau nilai kebajikannya adalah ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Dan kemarin kita juga baru saja mendapatkan tugas baru dari cabang dinas, yaitu tentang penerapan sekolah adiwiyata. Itu juga ada 8 nilai kebajikan. Yang kita rangkum jadi hastalaku. Dari hastalaku itu ada 8 nilai-nilai kebajikan. Itu juga nanti akan coba kita terapkan dalam P5
kita yang semester pertama. Nanti insya Allah rencananya adalah P5 kita akan menerapkan nilai-nilai kebajikan hasta laku dalam tema bangunlah jiwa dan raganya. P5 nanti kita akan membahas itu yang akan selaras dari jenjang per jenjang 10, 11, 12 rencana akan kita jadikan satu tema biar nanti dalam pembuatan modul ajar atau modul projectnya itu jadi satu. Jadinya nanti akan berjalan sudah baik. Jadi kelas 10, 11, 12 insya Allah nanti semester 1 ini mungkin rencana di bulan September sampai Oktober itu P5 tentang bangunlah jiwa raga dengan penerapan nilai-nilai kebajikan hasta laku atau menerapkan sekolah Adi Pangastuti. Nah, jadi kalau kemarin kan apa ya temanya? Kemarin Bu Ani atau Bu Debi ya yang bangunlah jiwa raga itu tentang bullying yang hasil akhirnya RTL-nya adalah tentang Satgas Tim TPPK. Itu hasil dari P5. Jadi P5 itu sebenarnya tujuannya juga sangat mulia Bapak Ibu. Tidak hanya tentang membuat produk terus panen raya atau bulan karya sudah, tetapi itu lebih jauh sekali. Dari P5 itu hasilnya adalah untuk anak-anak kita dalam penerapan profil belajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ada banyak sekali. Nanti akan kita terapkan menjadi keyakinan kelas. Lanjut Bani di PPT lagi. Ya, sebelumnya. Nah, ini tadi langsung. Nah, ini ya satu-satu. Yang selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu mungkin kemarin sudah pernah mengikutinya ketika dengan Bu Puspita tentang apa ini hukuman atau masuk konsekuensi atau masuk ke restitusi. Nah, yang pertama di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bu Mas Pia, ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Alasannya adalah menyakiti. Oke, ya. Terima kasih Bu Mas Pia. Hukuman. Ya, betul sekali. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti itu adalah sebuah hukuman. Ketika anak merasa tersakiti dan harus, misalkan tadi terlambat, kamu harus memutari lapangan basket 50 kali. Dia itu pasti merasakan sakit. Sakit Bapak Ibu. Dan itu harus terjadi enggak? Harus. Karena harus memutari lapangan selama 50 kali. Nah, gimana? Ya, berarti itu yang sakit gurunya, yang sakit yang nyuruh lari. Itu termasuk hukuman. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Bu Siti Nur Endah, ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi, coba gua nih survei pendidikan, wah benar. Konsekuensi, ini Bapak Ibu, ketika tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, itu termasuk dalam konsekuensi. Misalkan seperti ini, muridnya Pak Dail ada yang mencoret-coret hasil kerjaannya temannya, tugas temannya dicoret-coret. Kenapa kamu mencoret-coret? Saya marah sama dia Pak. Terus akhirnya dikonseling dengan Pak Dail. Nah, akhirnya si anak tersebut melakukan apa? Dia mengganti buku yang dicoret-coret itu dan menuliskannya kembali. Nah, itu dia kan merasakan rasa yang tidak nyaman, tetapi jangka pendek. Hanya mengganti apa yang telah dia lakukan. Misalkan menumpahkan air minum, ya berarti dia harus mengganti air minum yang dia
tumpahkan. Itu termasuk dari konsekuensi, bukan hukuman. Nah, selanjutnya awas. Kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nih, isinya awas-awas semua. Bu Dewi, apa coba ini? Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi, Ibu? Intinya cuma 3 itu, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Hukuman, ya. Bagaimana surveinya Bu Ani? Iya, benar sekali. Itu termasuk hukuman. Karena apa? Karena apa Bu Dewi kok bisa mengatakan ini hukuman? Mengancam, ya. Awas ya. Itu berarti kan itu adalah termasuk hal yang keras. Kalau konsekuensi itu sedikit lunak atau sedengan. Kalau hukuman itu sudah mengarah pada kekerasan atau fisik, verbal, tetapi yang keras itu juga termasuk hukuman. Yang selanjutnya Bu Ani, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nih, Bu Linda, ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Wah, coba Bu Ani. Wah, tepuk tangan untuk Bu Linda ya. Lulus. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini sudah tingkatannya, levelnya sudah ke restitusi. Nah, kalau restitusi, konsekuensi dan hukuman, perbedaannya adalah ketika hukuman itu tadi kan sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi itu adalah untuk menggantikannya. Kalau restitusi itu adalah untuk memperbaiki, tetapi yang dari diri anak tersebut harus benar-benar menyadari apa yang telah dia lakukannya. Lanjut. Nih, tabel indikatornya. Hukuman itu adalah murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi itu murid belajar taat peraturan. Ketika levelnya naik, murid belajar memecahkan masalah. Jadi ketika ada sebuah misalkan terlambat, dia akan tetap terlambat menyembunyikan kesalahannya karena ini. Tapi ketika konsekuensi akan taat peraturan, restitusi memecahkan masalah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif itu adalah hukuman, membayar impas kesalahan. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi dari posisi ini, restitusi itu adalah berasal dari diri anak yang harus kita arahkan. Jadi Bapak Ibu harapannya nanti adalah Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas bisa mengarahkan anak-anak. Bukan hanya anak-anak diberikan, kamu kok tidak seperti ini, diberikan hukuman. Itu tidak akan menjadikan jerah. Karena anak-anak seusia sekarang remaja ini, ketika dia diberikan hukuman, mereka malah merasa senang dan bangga. Apalagi usia-usia mereka ini adalah anak-anak yang sedang mencari jati diri, seperti Pak Odin. Ya, mencari jati diri. Nah, anak-anak ini kalau sekarang itu adalah mereka itu jarang sekali yang namanya ngobrol dengan orang tua. Monggo Bapak Ibu yang wali kelas yang merasa membimbing anak-anak itu, mohon dikuatkan anak-anak itu. Anak-anak ketika mereka itu sering ngobrol dengan orang tua, sering konsultasi dengan orang tua, itu mereka akan merasakan hatinya itu lebih tentram. Tetapi anak-anak zaman sekarang seusia-usia mereka itu adalah mereka itu yang posisinya itu jauh dengan orang tua. Ketika orang tua ngobrol dengan anak, anak akan minggir, merasa risih. Ditanyain bapaknya misalkan atau ibunya, kamu sekarang sih dekat sama siapa? Langsung pergi. Bapak tuh orang pacaran. Nah, misalkan seperti itu. Padahal kan orang tua hanya menanyakan saja, ngobrol saja. Itu adalah anak-anak seusia di SMA. Ini. Kalau hukuman dibuat oleh guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid.
Jadi ada kesepakatannya. Kalau restitusi itu dibuat oleh murid, guru hanya sebagai manajernya, hanya menanyakan saja. Ketika kamu bersalah seperti itu, kamu mau ngapain? Apa yang harus kamu lakukan untuk menyelamatkan kesalahan itu atau untuk menghapus kesalahan itu? Nah, itu adalah restitusi. Kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, secara tiba-tiba, dus gitu. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan lebih masuk akal. Terlambat olahraga, nah berarti hukumannya adalah olahraga atau konsekuensinya juga olahraga. Nah, lanjut Bu Ani. Hukuman berdasarkan bagian tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, seperti contoh tadi itu yang di Bu Dewi menjawab itu kan ada yang awas kamu kalau melakukan lagi, awas ya. Nah, itu adalah bentuk hukuman yang dalam bentuk psikis. Psikisnya terserang, awas kamu kalau tidak mengumpulkan tugas, nanti kamu tidak naik kelas. Itu adalah sebuah ancaman psikis, itu termasuk dalam hukuman. Kalau konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, di sini kita kemarin ketika membuat keyakinan kelas itu adalah banyak sekali bentuk-bentuk konsekuensi. Ketika terlambat lebih dari 10 menit, konsekuensinya adalah titik-titik. Ketika tidak hadir di sekolah dalam pelajaran tersebut selama 5 kali, maka akan titik-titik. Itu adalah yang dinamakan sebagai konsekuensi antara guru dengan murid. Lanjut. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah tentang restitusi. Jadi anak-anak itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika mereka bersalah, mereka harus memperbaiki dirinya sendiri dan mengakui kesalahan tersebut. Jadi titiknya di sini adalah mereka harus bisa mengakui kesalahan tersebut. Ketika anak tidak mau mengakui kesalahan, maka proses selanjutnya itu pasti akan sulit karena sudah dibendung. Selanjutnya, nih, nah ini ada termasuk hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu Wina. Hukuman. Iya, betul sekali. Karena ini alasannya apa wis Bu Wina? Kenapa kok pilih hukuman? Tidak terencana. Iya, betul sekali. Mencatat 100 kali. Nah, ketika ada anak terlambat, terlambat. Kamu kenapa terlambat? Menulis langsung 100 halaman. Nah, itu tidak terencana. Itu sakit nggak Bu Wina anaknya ketika nulis banyak sekali? Teol ya, tangannya bisa copot. Nah, itu yang dirasakan oleh anak ketika dihukum. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Faisal, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, yakin? Konsekuensi. Coba Bani survei. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini karena sedang tidak hadir di sekolah ya. Nah, jadi tidak ada hubungannya antara terlambat sekolah dengan lari. Itu kan tidak ada hubungannya, ya kan?
sama dengan yang atasnya. Terlambat ke sekolah kok nulis, tidak ada kaitannya, itu termasuk hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Bu Ika, konsekuensi beneran. Alasannya apa? Oke, tepuk tangan untuk Bu Ika. Benar sekali ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk dari konsekuensi. Karena dia yang bersalah, dia yang harus mengobati kesalahan tersebut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Futi, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa Bu? Konsekuensi, yakin? Karena tidak memakai masker berarti harus push up. Hukuman Bu ternyata tetot ya. Ternyata ini adalah termasuk hukuman karena masker dengan push up kan tidak ada hubungannya ya. Tidak ada keterkaitannya antara push up dengan masker. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak Kasori. Itu Konsekuensi jawabannya. Oh iya, Pak Kasori luar biasa, Pak Kasori ini senior kita, sesepuh kita ternyata sudah mendalami benar tentang sudah dapat sertifikat. oh gitu ya, 81 ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Bu Ida, hukuman. Alasannya apa Bu? Ya, tidak berhubungan. Coba Bu Ani, apa itu? Hukuman, betul sekali Bu Ida. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, bertelanjang sepanjang hari, tapi kakinya karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Bu Ais, konsekuensi. Coba lihat Bu Ani. Betul sekali ya. Berarti sudah benar-benar paham semua. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Bu Yayu, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan Bu Ani? Oke, betul sekali. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salah satu saja ya. Berarti sudah 7. Berarti kita semua sudah paham betul apa itu hukuman dan konsekuensi. Lanjutnya selesai. Nah, pertanyaan. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Ahmed adalah peserta didik kelas 11 penggerak 1 di SMA Negeri 1 Losari. Pada suatu jam pelajaran sampai mana tadi? Pada suatu jam pelajaran PJOK, yaitu dengan Bapak Nur Hadi, Ahmed terlambat mengikuti pembelajaran dan tidak mengikuti pemanasan seperti biasanya. Pak Nur Hadi memberi perintah pada Ahmed untuk berlari memutari lapangan olahraga sebanyak 5 putaran. Menurut Bapak atau Ibu, yang dilakukan Pak Nur Hadi merupakan hukuman atau konsekuensi? Pak Odip, coba ini. Ya, Pak Odip, ini termasuk hukuman atau konsekuensi studi kasus ini? Kelihatan Pak. Waduh, dibaca iya. Iya. Kelihatan. Maju sini, maju ke depan sini, maju ke depan. Pak Kasori saja tadi paham betul ya. Masa ini yang muda malah nggak kelihatan. Min. Nah, ya maju ke depan. Ya. Ahmed, nah ini Ahmed adalah peserta didik kelas 11 penggerak 1. Pada suatu jam pelajaran PJOK, yaitu dengan Bapak Nur Hadi, Ahmed terlambat mengikuti pembelajaran dan tidak mengikuti pemanasan seperti biasanya. Pak Nur Hadi memberi perintah pada Ahmed untuk berlari memutari lapangan olahraga sebanyak 5 putaran. Menurut Pak Odip, ini termasuk
hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, benar Bapak Ibu? Iya, tepuk tangan untuk Bapak Odi, luar biasa. Iya, jawabannya apa Bu Ani? Konsekuensi. Ini Bapak Ibu, kata W3 apa? luar biasa sekali, memang pantas ini ya, S2. Oke, sebentar lagi lulus, nanti makan-makan dan langsung menuju ke pelaminan. Ujian terberatnya bukan ujian tesis Bapak Ibu, tetapi ya adalah paham sendiri. Selanjutnya Bu Ani. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah ada. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Lanjut Bu Ani, lanjut saja. Ini posisi kontrol, tadi ada guru itu posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum, sebagai membuat merasa bersalah, sebagai manajer, sebagai pemantau, atau sebagai teman. Kalau sebagai penghukum ya kita memposisikan menghukum anak-anak. Sebagai membuat merasa bersalah itu contohnya adalah, ayolah masa kamu gak mengerjakan tugas ini, kasihan Pak Guru ini. Itu adalah sebagai teman. Sebagai manajer adalah itu hal yang paling utama. Kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi manajer bagi anak-anaknya. Lanjut. Ini hasil akhirnya keyakinan kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu kemarin membuat kesepakatan kelas, sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid, atau Bapak Ibu guru yang menyediakan usulan dari anak atau usulan dari Bapak Ibu? Sama-sama. Ya. Untuk membuat sebuah keyakinan kelas, di sini adalah guru mewujudkan atau memfasilitasi agar anak itu membuat hal-hal atau kesepakatan-kesepakatan yang akan disepakati bersama. Keyakinan sekolah, kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini untuk keyakinan kelas yang akan kita buat nanti di semester awal. Dan harus keyakinan kelas itu mengacu pada kebajikan universal sebagai utamanya. Lanjut. Ini nanti ada. Ini tadi mengevaluasi untuk yang keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan sudah sangat rinci gitu. Tidak boleh terlambat, masuk harus pukul 7.00. Lalu menggunakan atribut lengkap dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Contohnya keyakinan kelas adalah datang di sekolah tepat waktu. Itu adalah sebuah keyakinan. Kita tidak menunjukkan bahwa tepat waktunya itu pukul 7 atau pukul berapa, tapi itu adalah lebih abstrak. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Lebih universal atau lebih umum. Hal-hal yang lebih umum. Misalkan keyakinan kelas adalah ketika habis menggunakan spidol, itu kan diletakkan di tempat spidol. Berarti harus tertib ketika menggunakan peralatan kelas. Itu kan lebih umum, lebih abstrak dan universal. Tertib. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada keyakinan kelas yang dibuat dalam kalimat-kalimat negatif. Kalimat negatif itu adalah kalimat yang berasal dari kata-kata tidak boleh, jangan. Kalau kalimat positif adalah kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata positif. Kita meyakini kelas harus selalu bersih. Kita menjaga kebersihan kelas. Itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, harus diterima dan disepakati oleh seluruh anggota kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, nanti di awal pembelajaran Bapak Ibu monggo membuat keyakinan kelas yang berasal dari curah pendapat dari anak-anak. Setiap mapel setiap mapel nanti membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Pastikan memiliki perbedaan. Nah, nanti perbedaan itu biarlah berbeda. Karena semakin berbeda itu adalah semakin indah dan semakin beragam, semakin baik.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini Bapak Ibu harus mau meninjau kembali. Ini adalah fungsi dari refleksi dari keyakinan kelas tersebut. Bapak Ibu harus meninjau ulang kembali jika keyakinan kelas itu dirasa kurang cocok dengan keadaan anak-anak. Seperti halnya di lembar observasi di Bapak Ibu, itu kan ada tentang keyakinan kelas untuk mengubahnya. Itu harus mau. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di sini kita masih menganggapnya ketika tidak memakai helm itu adalah agar tidak kena tilang. Padahal lebih dari itu. Yang pertama jelas agar kita tidak kepanasan. Itu fungsi utama. Lalu menjaga ketika kita terbentur. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yaitu karena untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar apa? Agar kita semua bisa nyaman, aman dalam belajar. Lanjut. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini yang dituntut adalah bagaimana cara kita menggerakkan hati nurani kita. Ya, lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Sudah, ini lanjut saja. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah tanggung jawab keyakinan kelasnya. Jadi ketika kita menyusun keyakinan kelas adalah bertanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Kan ada di kelas itu yang suka nakal, yang suka narik kursi, itu berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini masuknya. Dilarang melakukan kekerasan adalah bagian dari keselamatan. Dilarang narkoba, keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Gunakan masker, itu keyakinan kelasnya kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keamanan dan kenyamanan. Itu keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dari kegiatan ini kita pasti memiliki rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan adalah yang pertama, membuat perangkat ajar untuk tahun ajaran 2024-2025 yang berdiferensiasi dan berbudaya positif. Monggo Bapak Ibu yang seruput berembuk dulu saja. Karena pembagian tugas mengajar nanti akan kami share dalam waktu dekat ini untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Nanti insya Allah akan kita rolling karena yang kelas 12 pun ada P5, 10 ada P5, 11 juga ada P5. Nanti kita rolling, insya Allah semuanya kebagian sama. Tugas dan beban mengajarnya kami buat sama, tetapi sama-sama gemuknya. Karena apa? Karena kita itu ya sudah bisa dilihat lah. Misalkan tahun ajaran ini yang paling gemuk itu adalah bahasa Inggris. Bukan guru bahasa Inggrisnya, ngapunten Bu. Gurunya juga. Bahasa Inggris itu sekarang kita adalah 3 jam. Wajibnya itu 3 jam. Bayangkan, kelas kita ada 27. 3 kali 27 saja sudah berapa? Mantap. Tambah yang tingkat lanjut 10. Berapa berarti biosi? 27 kali 3 tambah 10. 26 kan, 26 bukan 27. Berapa? 91 ya? Ya sekitar 85. 85 dibagi 2 mau Bu? Bu Yosi 45, Pak Guno 45. Oke, jadi nanti kita akan kondisikan biar kita semuanya pembelajarannya mendapatkan tugas yang sama. Dan insya Allah semua tugas atau bebannya rata. Nah nanti Pak Udin berapa maunya? 10. 10. Oke, nanti kita kondisikan 10. Nah ini modul ajar nanti mohon segera dicicil dulu karena nanti kita akan libur 1 bulan di bulan Juli.
Juni sampai Juli. Nah itu anak-anak libur 1 bulan, tapi kita kan tetap, kita kalau yang libur hanya bisa mengambil cuti. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk membuat perangkat ajar. Bapak Ibu nanti menyiapkan diri dulu, karena dari dinas belum muncul timeline-nya kapan harus dikumpulkan KOSP. Kalau saya juga sudah mulai merancang-rancang, Bapak Ibu merancangnya adalah perangkatnya. Jadi kita nanti sama-sama selesainya bareng. Kan kalau selesainya bareng kan enak. Buat rencana menyusun keyakinan kelas di masing-masing mapel. Nah nanti Bapak Ibu juga di tahun ajaran baru menyusun keyakinan kelas. Mengisi link monitoring, nanti akan kami share link monitoringnya untuk keyakinan kelas. Harapannya dari keyakinan kelas itu nanti akan menjadi sebuah kesepakatan sekolah yang nanti akan ditindaklanjuti oleh tim STP 2K dan Satgas tim pencegahan penanganan kekerasan. Jadi semua itu bisa bersinergi. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi Bu Ani? Oh sudah selesai ternyata. Waktu juga sudah menunjukkan sangat siang sekali Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena kita adalah sebuah sekolah penggerak. Kita harus bisa mewujudkan pembelajaran yang bukan bergerak, pembelajaran yang menghambakan peserta didik, atau kita menjadi pendidik-pendidik yang memerdekakan pembelajaran di SMA Negeri 1 Losari. Jadi mari kita bersama-sama memajukan pendidikan di SMA Negeri 1 Losari. Apabila ada hal-hal atau problem apa, mari kita selesaikan bersama melalui kegiatan komunitas belajar ini. 1 jam bersama Kompel. Minggu pertemuan yang akan datang, Pak Nur Hadi dari Rumah Tek nanti dipersiapkan materinya. Temanya monggo bebas, silakan. Pertemuan di kapan ya? 2 minggu yang akan datang. Mungkin sebelum libur atau nanti setelah berangkat sekolah. Jadi jatahnya adalah di Rumah Tek. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebetulnya acara selanjutnya adalah lain-lain, cuma karena sudah sangat overload. Saya tahu perasaan Bapak Ibu, ingin pulang gini. Enggak. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak Handika. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat, ilmunya bisa kita serap dan kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita sebagai pendidik tentunya. Saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hinger Bapak Ibu. Saya lagi balik. Sejam 3 menit.